Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Erin Novita, Evelyn Sabina,
Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan hikmah dari hijrah. Adapun sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu satu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghadapi tekanan dan penyiksaan dari kaum Quraisy. Yang kedua, penyebaran Islam semakin sulit dilakukan. Yang ketiga, adanya perintah hijrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk berhijrah demi keselamatan umat Islam dan kelangsungan dakwahnya. Proses-proses hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya. Satu, Nabi Muhammad SAW berencana meninggalkan Mekah secara diam-diam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Yang ketiga, beliau dibantu oleh Abdullah bin Abu Bakar, Asman bin Abu Bakar, dan seorang pemandu bernama Abdullah bin Quraisy. Yang keempat, perjalanan melewati jalur yang tidak bisa menuju Madinah untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy. Baiklah, untuk lebih jelasnya Ibu akan memutarkan sebuah video mengenai hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Setelah perjanjian Aqabah kedua, Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah. Perintah ini pun disambut dengan penuh sukacita. Sedikit demi sedikit, kaum muslimin bergegas meninggalkan kota Mekah. Perjalanan hijrah yang harus dilalui pun penuh tantangan yang luar biasa. Tak berapa lama, sebagian besar kaum muslimin sudah berhasil hijrah dan semakin kuat di Madinah. Hanya Nabi Muhammad SAW dan beberapa orang sahabat saja yang masih tinggal di Mekah. Hal ini membuat pembesar kafir Quraisy resah dan mencari cara untuk menghentikan dakwah Islam. Akhirnya, mereka berencana ingin membunuh Rasulullah SAW dengan mengumpulkan pemuda terhebat dari setiap suku Quraisy. Sementara itu, malaikat Jibril alaihi salam telah memberitahukan rencana itu kepada Rasulullah SAW. Malam harinya, sekelompok pemuda Quraisy mengepung rumah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat beliau. Rasulullah SAW berjalan keluar sambil menaburkan pasir ke kepala para pemuda Quraisy dan membaca surah Yasin ayat ke-9. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sehingga kami menutupi pandangan mereka. Mereka pun tidak dapat
memasuki rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkejut karena yang mereka temui adalah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka keluar dan mengabarkan hal ini kepada pemuka kaum Quraisy. Orang-orang Quraisy kemudian membuat sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi siapa yang berhasil menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berjalan menuju Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Hingga akhirnya sampailah di Gua Tur dan tinggal di sana selama 3 hari. Abdullah dan Asma, anak dari Abu Bakar, datang bergantian untuk mengabarkan situasi dan mengantarkan makanan. Setelah cukup aman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq berangkat menuju Madinah. Di tengah perjalanan, ada seseorang yang hampir berhasil mengejar keduanya, yaitu Surakoh. Ketika Surakoh bersiap mengayunkan tombaknya, dengan pertolongan Allah Ta'ala, kudanya tergelincir dan ia pun terjatuh. Lalu ia bangun dan menunggangi kudanya lagi. Baru beberapa langkah berlari, kudanya terperosok lebih dalam lagi hingga mencapai lutut. Kejadian ini terus berulang hingga 3 kali dan membuatnya menyerah. Akhirnya, Surakoh meminta bantuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantunya dan meminta agar Surakoh merahasiakan perjalanannya ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar kemudian melanjutkan perjalanannya kembali menuju Madinah dengan aman. Setelah perjalanan panjang yang begitu melelahkan, tibalah keduanya di daerah Kuba. Jarak dari Kuba ke pusat kota Madinah masih sekitar 5 kilometer lagi. Penduduk Kuba menyambut keduanya dengan bahagia dan penuh sukacita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk singgah di sana dan tinggal di rumah Kulthum Al-Hadam selama 4 hari. Selama di Kuba, beliau membangun sebuah masjid atas dasar ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Inilah Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun di Madinah dan memiliki sebuah keutamaan. Siapa yang bersuci di rumahnya, lalu ia mendatangi Masjid Kuba, lantas ia makan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umroh. Setelah 4 hari di Kuba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq kembali melanjutkan perjalanan hijrahnya. Ketika mulai memasuki Madinah, sahutan takbir dan tahmid langsung terdengar dari semua penduduk Madinah. Penduduk Madinah sangat bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah mereka tunggu dan nantikan selama ini. Alhamdulillah, nantikan lanjutan kisahnya. Jazakumullahu khairan. Sesudah kita memutar video tadi, adapun sambutan masyarakat Madinah dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, penduduk Madinah kaum Ansar menyambut Nabi Muhammad
Muhammad SAW dan para sahabat dengan sukacita. Yang kedua, dibangun Masjid Quba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Yang ketiga, persaudaraan antara kaum Muhajirin atau pendatang dari Mekah dan kaum Ansar penduduk Madinah semakin diperkuat. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, satu, menunjukkan rasa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi mampu memimpin umat Islam dalam situasi sulit. Yang kedua, membangun masyarakat Islami hijrah menjadi awal pembentukan tatanan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam di Madinah. Yang ketiga, menumbuhkan solidaritas persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar dengan mengajarkan semangat saling membantu. Yang keempat, keteladanan dalam kesabaran hijrah mengajarkan pentingnya sabar, ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah Nabi Muhammad SAW adalah inspirasi bagi umat Islam untuk terus berusaha memperbaiki diri dan berjuang di jalan kebenaran. Doa bersama, satu, membaca doa agar diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan dan tetap istiqomah dalam beribadah. Untuk selanjutnya kita akan membuat kerja kelompok. Ibu akan membagikan 2 kelompok, ya. Poster alur perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Yasrib atau Madinah. Poster ini dimaksud untuk memperkenalkan atau melihat pemahaman siswa dalam memahami materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. 2 kelompok.
26 Safar hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 26 Safar hijrah 9 September 622 meninggalkan rumah di Mekah, tinggal 3 hari di Gua Sur berdekatan kota Mekah. 2 Rabiul Awal sebelum hijrah 20 September 622 meninggalkan wilayah Mekah meneruskan perjalanan ke Madinah. 3 Nabi Muhammad bermalam 3 malam di Gua Sur. 4 12 Rabiul Awal sebelum hijrah 4 September 622 tiba di Madinah untuk sholat Jumat. 22 Rabiul Awal sebelum hijrah 4 Oktober 622 pindah dari Masjid Quba ke Madinah. 6 12 Rabiul Awal sebelum hijrah 24 September tiba di Madinah untuk sholat Jumat. 8 Rabiul Awal sebelum hijrah 20 September 622 tiba di Masjid Quba di Madinah. 22 Rabiul Awal sebelum hijrah 4 Oktober 622 pindah dari Masjid Quba ke Madinah. 6 Demikianlah dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2 untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Pak. Baik, kami dari kelompok 2 akan menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 622 Masehi atau 13 tahun kenabian Nabi Muhammad dan umat Islam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tahun 622 Masehi atau 13 Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah atau Abu Bakar dan melanjutkan perjalanan menggunakan unta. 3 malam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menginap di dalam gua. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiba Quba dan membangun Masjid Quba. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang didirikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasrib yang sejak itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah, juga dinamai Taibah. Beliau disambut dengan sangat meriah oleh warga Yasrib Madinah. Demikianlah dari kelompok 2. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baiklah, dari hasil diskusi tadi, adapun kesimpulan dari poster perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hijrah sebagai perintah Allah. Yang kedua, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah bukan sekedar perjalanan fisik,
dan membuka jalan untuk dakwah yang lebih luas. Nah, jadi nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad tadi. Ya. Satu, kesabaran Nabi dan para sahabat menunjukkan kesabaran menghadapi rintangan. Yang kedua, keberanian. Hijrah membutuhkan keberanian dalam menghadapi ancaman dari kaum Quraisy. Yang ketiga, strategi dan perencanaan. Nabi Muhammad SAW menyusun strategi perjalanan dengan hati-hati, termasuk bersembunyi di Gua Sur. Yang keempat, persaudaraan Islam. Satu, setibanya di Madinah, Nabi Muhammad SAW mempersatukan kaum Muhajirin pendatang dari Makkah dan kaum Ansar pendukung Madinah dalam ikatan persaudaraan yang kuat. Tonggak sejarah Islam. Hijrah menjadi awal baru bagi perkembangan Islam, ditandai dengan berdirinya masyarakat Islam di Madinah yang adil dan sejahtera. Peristiwa ini juga menjadi penanda dimulianya kalender hijrah, ya. Kalender hijrah. Yang kelima, pelajaran untuk kehidupan. Hijrah mengajarkan pentingnya keteguhan iman, kerjasama, dan semangat perubahan menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tuntutan Allah.